Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat dengan setia. Sekarang saudara kita akan puji karyawan. Selidiki hatiku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, yang Maha Tahu yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat dengan setia. Ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat dengan setia. Kau dapat lihat dengan setia. Kau dapat lihat ku tetap setia. Mari kita sehati di dalam doa. 我们在天上的父， Bapa kita yang di surga, 我们满心感谢你。 kami dengan segenap hati kami bersyukur kepada Engkau. 虽然在疫情当中， Meskipun di dalam situasi pandemi, 但是我们仍然能够聚集在一起， namun kami tetap bisa berkumpul bersama. 在这里来敬拜你。 Di sini kami mau menyembah Engkau. 主啊，求你与我们每个人同在， Tuhan, kiranya Engkau menyertai setiap pribadi kami, 直到我们每个人都能够放下我们所有的忧虑， supaya setiap kami bisa meletakkan segala beban berat kami, 直到我们能够静在你的脚前， agar kami bisa dengan sepenuh hati kami fokus di hadapan kaki-Mu 要来听你的话语。 untuk mendengar firman-Mu. 主啊，求你使用两位无用的仆人， Tuhan, kiranya Engkau memakai kedua hamba-Mu ini 能够来传讲你的话语。 untuk bisa menyampaikan berita firman-Mu. 如果不是上帝， Jikalau bukan karena Kristus, 我们不能够做什么。 kami tidak bisa berbuat apa-apa. 你是我们的手套，我是上帝的手套， Kami adalah sarung tangan Tuhan, 你是我们的手。 dan Engkau adalah tangan kami. 如果没有手，这个手套就不能够动了。 Tanpa tangan, maka sarung tangan itu tidak bisa bergerak. 是吧？以下的时间，求你我们每个人同在， Tuhan, kiranya waktu selanjutnya Engkau menyertai setiap kami. 求你打开我们每个人的心门，
Kiranya Tuhan Kau membuka setiap hati kami 好好的来听你的话语， untuk baik-baik mendengarkan firman-Mu. 赐给我们聪明和智慧， Berikan kami hikmat kebijaksanaan 直到我们所听的，我们都能够明白， supaya apa yang kami dengarkan kami bisa mengertinya. 知道上帝的心意， Sampai kami menemukan isi hati Tuhan. 而且把你的话刻在我们的心里面。 Dan juga biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam hati kami. 不但我们能够背起来， Bukan hanya kami bisa menghafalnya, 我们也要行你的道。 namun kami juga bisa melakukannya. 以下的时间，我们恭敬的交在上帝的手中， Waktu selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. 不是从你来的声音，我们把它赶出这个会堂。 Segala suara atau gangguan yang bukan berasal daripada Engkau kami usir di dalam nama Yesus dari ruangan ini. 一切魔鬼的作为，我们把它赶出去。 Segala pekerjaan si jahat kami usir keluar. 只是你的灵运行在我们当中。 Kami hanya izinkan Roh-Mu bekerja di antara kami. 以下的时间，我们交托在上帝的手中。 Waktu selanjutnya kami serahkan pada Tuhan Yesus. 我们这样祈求祷告，是奉耶稣基督的名， Demikian doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告。 Kami berdoa. 大家请坐。 Amin. Silakan duduk. 大家早上好。 Selamat pagi semuanya. 今天我们非常的高兴，我们能够聚集在这里听上帝的话。 Hari ini sangat bersyukur kita masih bisa punya kesempatan untuk berkumpul mendengarkan firman Tuhan. 我也感谢这里的人，王生能够给我这个机会在这里分享上帝的话。 Saya juga berterima kasih kepada para pengurus yang bisa mengizinkan saya men-sharingkan firman Tuhan di tempat ini. 我接到这个责任的时候， Ketika saya mendapatkan mandat ini, 我就有一点惊讶， ada sedikit kaget 因为我已经很久没有分享，在台上分享了。 karena kalau dihitung waktu sudah cukup lama saya tidak men-sharing firman berkhotbah di atas mimbar. 但是我相信上帝仍然与我们每个人同在。 Namun saya percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kita. 我们讲可以，一定可以。 Jikalau kita dengan iman katakan bisa, maka Tuhan pasti memampukan. 今天我要讲的题目是向着标杆直跑。 Tema hari ini adalah kita mau berlari, berfokus pada tujuan arah kita. 当我们有参加一个竞赛的时候， Pada saat kita mau mengikuti suatu pertandingan, 就是好像赛跑 contohnya pertandingan lari 或者是游泳， atau pertandingan berenang, 当然我们要定下一个目标， tentu kita ada satu titik final yang mau kita capai. 我们的目的就是要到终点。 Dan tujuan kita adalah mencapai garis finish itu. 我们基督徒也是一样。 Sama halnya dengan kita orang-orang Kristen. 我不知道你们有没有想过， Saya tidak tahu apakah saudara pernah berpikir 我们成为基督徒的目的是什么呢？ apakah tujuan Anda menjadi orang Kristen? 是不是只是为了要炫耀而已呢？ Apakah cuma untuk mendapatkan suatu identitas saja? 或者是相信耶稣基督只是要别人看我们比较进步的人，外邦人讲是赐教。 supaya dilihat oleh orang lain bahwa kita adalah orang-orang pengikut Kristus dan kita adalah orang-orang yang lebih rohaniwan, 或者是我们要达到某一种的目的， atau punya tujuan-tujuan atau maksud tertentu yang lain. 可能有一些少女们，她们又追求他们的帅哥。 Mungkin si para pemudi, saudarinya yang wanita ingin mengejar seorang pria yang tampan, 或者是一个男孩，他想追求他的美女， atau seorang pria ingin mencari seorang gadis yang cantik. 因为可能这个帅哥跟这个美女他是信耶稣的， Mungkin si pria atau si wanita itu adalah seorang yang percaya Tuhan Yesus, orang Kristen.
所以他就跟着去教会，好像是信耶稣一样。 Karena dia jatuh cinta pada dia, akhirnya dia juga ikut datang ke gereja supaya untuk mengejarnya. 或者是要做某一种生意， Atau mungkin ada orang motivasinya dia mau membangun suatu bisnis, 可能这个人是做大生意的人是基督徒， dan partner yang mau dia ajak join adalah orang Kristen. 他就相信耶稣吧， Jadi dia ikut-ikut, kalau gitu lebih baik saya percaya Tuhan Yesus. 因为他以为信耶稣就可以每个星期或者有这个教会的节目，他可以接近他。 Jadi dia pakai kesempatan jikalau ada kegiatan ibadah lah atau kegiatan yang lain, saya bisa mendekati orang tersebut. 所以他就能够得到这个胜利。 Sehingga kesempatan dia dapat bisnis itu lebih tinggi. 还有一部分的人， Ada juga sebagian orang motivasinya, 只是他有拉票， dia cuma mau mencari dukungan. 就是好像那些议员的候选人， Contohnya orang-orang 咋嘞？ caleg, calon legislatif dan sebagainya lah. 可能他要做市长， Mungkin dia mau menjadi 市长 itu bupati， mau menjadi bupati atau gubernur, 或者是要成为省长， ya atau gubernur, 所以他就去教会， dan dia mencari tempat yang keramaian. Mungkin Ya. dia datang ke gereja. 他就在这里可以宣传 Jadi sambil dia bisa mempromosikan diri dia. 这一切的动机都是错误的。 Jadi semua motivasi-motivasi yang disebutkan tadi itu semua adalah salah. 那我们信耶稣真正的目的是什么呢？ Lalu apa motivasi utama atau motivasi sejati yang harus dimiliki oleh orang percaya? 你们知道是什么呢？ Apakah saudara mengetahuinya? 可能你们可以回答一下。 Mungkin bisa kasih respon, kira-kira apa tujuan kita menjadi orang Kristen? 有吗？ Mendapatkan hidup. 因为我们相信耶稣基督最重要的目的， Karena tujuan utama atau tujuan terbesar kita mempercayai Yesus adalah 罪得赦免， dosa kita diampuni 能够得到永生， dan kita memperoleh hidup kekal itu. 就能够回到我们以后被上帝召回的时候，我们可以上天家。 Sehingga pada saat dimana Tuhan memanggil kita, kita bisa pulang ke rumah Bapa kita. 谁喜欢天堂呢？ Siapa di sini yang suka dengan surga? 你们有？ Ada yang suka dengan surga? 当然我们每个人都希望去天家，去天堂。 Saya yakin bahwa semua orang, setiap kita pasti inginnya perginya ke surga. 这就是我们信耶稣的目的。 Dan itu adalah tujuan atau motivasi kita menjadi orang percaya. 我们要定下我们的目标， Kita harus menentukan garis final kita 我们的目的是要上天堂。 dan tujuan kita mau masuk ke rumah Bapa yang 是否 kekal. 在这里有人反对呢？ Apakah di sini ada yang tidak setuju dengan ini? ada人，我们的目的就是要上天堂。 Semua kita tujuannya adalah masuk dalam kerajaan surga. 我们成为一个运动员， Jikalau kita sebagai seorang atlet, 我们身上所有重量的东西，我们都有把它脱去。 pada saat kita mau bertanding, maka segala beban yang ada di tubuh kita harus tanggalkan 才不会阻拦我们的前进。 supaya tidak menghambat pada saat kita mau menerobos ke depan. 我们基督徒也是一样， Demikian juga orang Kristen, orang percaya. 我们要走天堂这个路， Ketika kita mau menuju ke dalam kerajaan surga, perjalanan ini, proses ini, 我们要放下所有的罪， kita harus meletakkan segala dosa kita. 我们要把不好的习惯放下， Kita harus mulai terbiasa dengan hidup yang baru dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang lama. 好像发脾气，
Contohnya, suka marah-marah. 呀，因为这发脾气呢， Karena sifat marah-marah, 这很多人都有这个习惯， bisa dikatakan hampir banyak orang mempunyai sifat demikian, 包 betul? 括我自己， Termasuk diri saya sendiri. 我也很快就发脾气 Saya juga tipe orang yang cepat untuk marah. 啊，可能我们时常喜欢打人 Mungkin dulunya kita suka memukul orang, 呀，现在我们信耶稣了，我们要悔改， maka pada saat ini kita sudah menjadi orang percaya, kita harus bertobat. 可能抽烟， Mungkin dulu kita suka merokok 可能喝酒， dan mabuk-mabukan, 可能邮寄， mungkin pelacuran 可能骗人， atau menipu orang 可能赌博， atau berjudi. 这一些坏的习惯，我们要把它放下。 Segala keburukan ini, kebiasaan buruk ini, dosa ini harus kita tinggalkan. 啊，放下我们所有的罪， Tanggalkan semua perbuatan dosa kita. 因为这我们坏的习惯，我们的罪能够阻拦我们走偏路的这个路。 Karena dosa-dosa tersebutlah menjadi suatu penghadang atau penghalang supaya kita bisa lancar untuk berjalan di dalam proses menuju kerajaan surga ini. 因为我们的罪， Karena dosa-dosa kita, 当我们相信耶稣的那一刻， di mana saat kita percaya Yesus, 我们以前所有的罪 segala dosa-dosa kita yang dari sejak dahulu, 已经被赦免了。 Tuhan telah ampuni. 我们有读以赛亚书， Kita buka firman Tuhan di Yesaya, 以赛亚书第1章第10节。 Yesaya pasal 1 ayat 18. ayat 18. Yesaya pasal 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. 这圣经告诉我们， Dari ayat firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, 我们以前所犯的罪， segala dosa yang kita lakukan dahulu, 虽然好像朱红一样， meskipun merah seperti kirmizi, 但是现在白如雪。 tetapi sekarang menjadi putih seperti salju. 所以我们不要这成为我们每一个人的重担。 Dan janganlah itu menjadi suatu beban bagi kita. 有很多人都是有这样的设想 Banyak orang memiliki pemikiran yang demikian. 啊，我不配， Oh, saya tidak layak. 我不配侍奉上帝， Saya tidak layak menjadi pelayan Tuhan. 因为我以前是这样那样。 Karena perbuatan saya dulunya adalah saya seorang yang demikian dan begitu. 但是圣经很清楚的告诉我们， Tetapi di dalam Alkitab dengan jelas mencatat kepada kita, 我们所有的罪， segala dosa kita, 当我们相信耶稣基督的那一刻起， di mana saat kita mengambil keputusan percaya kepada Yesus Kristus, 我们的罪已经被赦免了。 maka dosa-dosa yang kita lakukan itu telah diampuni, telah ditebus. 所以我们就不要成为我们每一个人的重担。 Dan biarlah jangan menjadi beban berat bagi kita lagi hal ini. 当我们有竞赛的时候， Pada saat kita mau memasuki pertandingan, 我们要经得起磨练。 kita harus tahan uji. 我们没有看过一个成功的人的背景 Kita jarang melihat latar belakang seorang yang berhasil. 突然他就成功了。 Tidak mungkin tiba-tiba dia menjadi orang yang berhasil, menjadi pemenang. 他们在成功的路途中， Di mana proses dia menjadi pemenang, 不知道他们吃了多少的苦， tidak kita ketahui bahwa seberapa banyak penderitaan yang telah dia alami. 流了多少的血， Mungkin ada darah yang dia curahkan, korbankan untuk mencapai itu. 他流了多少的泪。
dan berapa keringat yang telah dia cucurkan. 好像那些运动员一样， Contohnya seorang atlet, para atlet. 他们还没有比赛之前， Sebelum mereka masuki dalam suatu pertandingan resmi, 他们每天都在锻炼。 mereka setiap hari sebelum pertandingan itu, mulai mereka harus banyak berlatih. 不知道跌倒了多少次， Mungkin mereka terjatuh berulang-ulang kali, 今天才能够获得这样的成绩。 dan hari ini baru bisa mencapai hasil tersebut. 我们的信仰也是一样， Sama halnya dengan iman kita, 要经得起考验， harus tahan uji. 不要成为宠坏的信徒， Janganlah menjadi orang Kristen yang dimanja. 受到一点点的试探， Begitu datang tantangan sedikit, 就埋怨上帝， mulai menyalahkan Tuhan, 离开了上帝。 meninggalkan Tuhan. 如果是这样，怎样能达到目的呢？ Jikalau mentalnya demikian, bagaimana kita bisa mencapai garis finish? 当然是半途而废。 Tentu kita melakukan hal yang sia-sia. 到一半的时候 Jikalau kita berhenti di tengah jalan, 失败了， maka kita gagal, 就不曾上天家了。 maka dia tidak mencapai garis finish untuk masuk ke dalam rumah Bapa. 在这里我有一个比喻， Di sini saya ada satu perumpamaan. 有一天有一个教堂里面， Suatu hari ada seorang jemaat di dalam gereja. 有一个不是有di dalam satu gereja Di dalam satu gereja 有一个垫脚石，itu untuk injak itu bukan垫脚石apa batu untuk injak itu, batu untuk injak ada di dalam gereja ada satu batu untuk diinjak punya. Ya. 和跟耶稣基督的雕像，耶稣的雕像itu patung. Dalam bentuk satu ukiran serupa mungkin gambarnya Yesus. 他们两个人在那边理论。 Di sana mereka saling berdebat. 这个垫脚石讲，这个世界不公平。 Si batu yang diinjak itu mengatakan bahwa dunia ini tidak adil. 以前我们在一起在山上的时候， Dulu pada saat kita bersama-sama masih di atas gunung, 你是石头，我也是石头， kamu adalah batu, saya juga adalah batu. 但自从被人把我们搬到教堂里面， Namun ketika ada orang yang memindahkan kita ke dalam gereja, 我们的地位就大大不相同了。 maka kedudukan kita jadi beda, jauh berbeda. 你的地位是高高在上， Kedudukanmu begitu tinggi, 而且我是区一个垫脚石。 dan saya adalah hanya sebuah batu pijakan saja. 每次那些人要摸耶稣的雕像的时候， Pada saat setiap orang yang ingin menyentuh batu pahatan yang menyerupai Yesus, 他们都把我踩在地上， maka mereka harus menginjak saya, 摸耶稣的雕像。 lalu mereka baru bisa mencapai untuk menyentuh patungnya Yesus. 他讲， Kemudian si batu pijakan itu berkata, 我的命真是好苦啊！ oh sangat menderita hidupku ini. 那个垫脚石说， Maka kata si batu pijakan itu, 我以前那个不是耶稣的雕像说， kata batu pahatan sesuai dengan gambar Yesus. 我们虽然以前在山上的时候，我们都是石头， Pada saat kita di atas gunung, kita sama-sama adalah batu. 当我们还没有被搬到教会里面、教堂里面， Sebelum kita dipindahkan ke dalam gereja, 你们还没有搬到这之前， sebelum sampai di gereja, 我被人千刀万剐，
Sebelum diantar ke gereja, saya harus dipahat oleh begitu banyak pahatan, 才雕成耶稣的雕像。 sehingga baru menjadi suatu ukiran atau suatu patung yang menyerupai Yesus. 垫脚石啊， Hai batu pijakan, 你只是区区砍了几刀就成为一个垫脚石， kamu cuman dipotong beberapa potong bagian udah menjadi batu pijakan. 所以你也不用埋怨。 Jadi kamu tidak perlu lagi bersungut-sungut. 而且现在我被人尊敬是应得的。 Dan saat ini, jikalau saya dihargai atau dijunjung tinggi, itu suatu hal yang lumrah. 这故事听起来虽然好像没有什么， Cerita ini kalau kita dengar mungkin ya biasa-biasa saja. 但是里面有很深厚的含义。 Namun di dalam cerita ini ada suatu makna yang sangat dalam. 呀，就是我们成为这个世界是公平的， Menceritakan bahwa di dunia ini sebenarnya adalah adil. 一份耕耘一份收获， Tidak ada hasil tanpa usaha. 没有免费的午餐， Dan tidak ada makan siang yang gratis. 所以我们的所做的一切， Oleh karena itu segala yang kita lakukan 我们所做的都是我们应得的。 dan hasil yang kita dapat itu adalah hasil yang sesuai dengan imbalannya. 我们就成为一个成功的基督徒， Jikalau kita mau menjadi orang Kristen yang 我 berhasil, 们有经得起磨练 maka kita harus tahan diuji. 呀，我们有时常训练 Dan juga kita harus sering berlatih. 呀。如果我们没有这样， Jikalau tidak 我 demikian, 们哪里能够得到上帝的赏赐呢？ bagaimana kita bisa menerima pahala dari Tuhan? 而且我们要走这天堂的路， Dan kita sedang mengarah suatu perjalanan menuju kerajaan sorga. 我们不要受到影响， Kita harus fokus dan tidak dipengaruhi. 我们不要受到某某牧师跌倒，我的心碎了， Jangan dipengaruhi, contohnya kita dengar kabar, oh ada seorang pendeta besar yang jatuh dalam dosa, lalu kita pun menjadi lemas. 我们的信心就受到了影响。 Iman kita jadi tergoncang. 我的信心跟别人讲，我的信心正处在低谷里， Dan mengatakan kepada orang-orang, oh iman saya sedang dalam lembah kekelaman. 不可以这样， Jangan seperti itu 因 saudara. 为信耶稣 Karena percaya kepada Yesus 是个人的事情。 adalah urusan keputusan pribadi masing-masing. 虽然他是牧师， Meskipun dia adalah seorang pendeta, 他总是人， dia tetap adalah manusia. 他也会跌倒。 Ada kesempatan untuk dia bisa, ada risiko dia bisa jatuh dalam dosa. 跌倒的不是耶稣， Yang jatuh itu bukan Yesus, 是那一个人。 tetapi orang tersebut. 所以我们不要错误 Oleh karena itu kita jangan salah. 呀。我们基督徒有时候也失去信心 Kita orang Kristen kadang kita memiliki iman, 呀，没有失去。 kita kehilangan iman kita, 因为某种事情的发生， mungkin karena faktor sesuatu hal yang terjadi, suatu kejadian, 就影响了我们的信心 sehingga mempengaruhi iman kita. 或者有一些不正确的传错 Atau mungkin juga ada suatu pengajaran yang tidak benar, 错误的评估tafsiran yang salah， penafsiran yang salah, 就是好像有一些人讲你的耶稣不是复活，他的身体他的遗体被人偷了。 mungkin ada kabar yang sesat mengatakan bahwa Yesus pun tidak mati, tidak mati dan tubuhnya dicuri oleh orang lain. 还有我有第一个朋友， Ada saya mendengar juga seseorang teman, 我问他为什么你不相信耶稣呢？ saya bertanya kepada dia, kenapa kamu tidak percaya Yesus? 因为当发过年经的时候，我们基督徒杀了多少的那个华人？ Karena pada saat 发过年经itu persekutuan apa ya? 发过年经 bukan 发过年经，
法国联军，nggak apa-apa, lewat. Pada suatu kejadian Ya di Cina. kejadian di Cina di mana banyak orang Cina yang terbunuh dari Prancis oleh orang-orang Prancis. 一个神父 Itu karena satu pastor, 呀，这只是一个影片， itu cuma sebuah film 不是真正的事情。 dan bukan hal kejadian fakta. 我们不要被人影响到， Oleh karena itu jangan kita sampai dipengaruhi. 所以我们真正相信耶稣基督的人， Oleh karena itu kita yang menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, 圣经是我们的根基， Alkitab adalah dasar kita. 我们不要听别人乱讲。 Kita jangan menjadikan ngomongan orang lain sebagai dasar kita. 我们如果被人讲的时候， Ketika orang lain mengatakan hal-hal demikian, 我们在圣经里面找证据， maka kita harus mencari buktinya di dalam Alkitab 所以我们就不会错误。 supaya kita tidak salah menafsir. 如果我们要相信上帝， Dan jikalau kita mau percaya pada Yesus, 我们要紧握着圣经， maka kita harus berpegang teguh dengan Alkitab kita. 我们不要看影片， Jangan kita cuma nonton film, 我们不要看其他的书， kita jangan lihat buku-buku yang lain yang belum jelas. 别的书可以读可以看， Buku lain bisa kita jadikan sebagai tambahan, 但是我们要来比较。 tetapi tetap harus kita ukurnya berdasarkan Alkitab. 所以这样我们就不会迷失。 Dengan demikian kita tidak melenceng. 而且我们也不要向左右说，或者是向后看。 Dan juga kita harusnya jangan fokus pada kiri kanan kita atau melihat kembali ke belakang. 没有一个运动人在赛跑的时候， Tidak ada seorang atlet yang pada saat berlari, 他看左， dia lihat kiri, 看右， lihat kanan, 看后面， lihat belakangnya. 这样哪里能够达到他的目的呢？ Jikalau dia cuma sibuk lihat kiri kanan dan belakang, bagaimana dia bisa mencapai garis finish? 这个人肯定是落后。 Bisa dikatakan bahwa orang tersebut pasti ketinggalan. 我们成为一个基督徒也是一样， Kita menjadi orang Kristen juga demikian. 我们不要往后面看， Kita jangan melihat ke belakang. 我们不要看我们以前的成功。 Jangan kita melihat, oh dulu saya adalah orang yang seberapa berhasil. 很多人都讲，以前我这样。 Banyak orang yang kalau bercerita bilang, oh dulu saya begini begitu. 那只是以前嘛。 Ya, tapi itu kan dulu. 我们失败也要不要想到我们以前的那个失败。 Tapi dia juga ada kegagalan yang kita lakukan dulu. Jangan kita fokus pada kegagalan yang dulu. 以前我曾经去某地方， Oh dulu saya pernah ke suatu tempat. 我去传道， Saya pernah menginjil di sana. 我传了1年， Saya menginjil di sana selama setahun. 没有一个人信主。 Tidak ada satupun yang percaya Yesus. 现在我们传教了， Jadi saya udah putus asa, saya tak mau lagi menginjil. 我们的心态不可以这样。 Nah, mental kita tidak bolehlah demikian. 我们的失败，我们要从失败中学习。 Justru dari kegagalan kita harus belajar di mana gagalnya dan kita harus rubahnya. 我们要勇敢的向前跑。 Dan kita harus berani untuk tetap maju ke depan. 以前的一切已经过去了， Segala sesuatu yang telah berlalu itu telah berlalu. 已经成为历史了。 Sudah menjadi sejarah. 而且我们面对的现在， Dan hadapan yang kita hadapi sekarang, 一定要努力的向前。 haruslah kita dengan giat untuk maju ke depan. 我们要坚持到底。 Dan kita harus bertahan sampai akhir. 有很多人为了某的利益， Ada sebagian orang karena keuntungan karena alasan keuntungan sesuatu hal, 某的地位， untuk mendapat suatu kedudukan, 某的婚姻， untuk mendapatkan suatu pernikahan, 而且他改教。 sehingga dia pindah agama. 因为他如果又成为一个官员，
Karena jikalau mau menjadi seorang pejabat 他 contohnya, 应该要成为某国的宗教， maka dia harus masuk dalam agama yang mayoritas. 他比较有优势。 Maka dia akan lebih menonjol. 呀，有一些人他为了要结婚， Ada sebagian orang karena dia mau menikah, 而且他改掉， sehingga dia meninggalkan kepercayaannya. 而且就在这半途而废。 Sehingga sia-sialah apa yang dia lakukan selama ini. 我们要坚持到底， Oleh karena itu, menjadi orang Kristen kita harus bertahan sampai akhir. 好像萨德拉、 Seperti Sadrak, 米萨、 Mesak, 雅各尼波、亚 dan 伯尼根 Abednego. 他们的信心一样， Iman seperti mereka itulah. 他们坚持到底， Mereka bertahan sampai akhir. 他们死摆在面前， Meskipun kematian di hadapan dia, 他也不屈服， namun tidak menggentarkan mereka. 他仍然向着上帝， Dia tetap fokus pada Tuhan 因为他如果又没有拜他那个神， karena dia diancam jikalau kamu tidak menyembah Baal ini, 呀，他将 Dewa 会 ini 被丢在火坑里。 maka dia harus dilemparkan ke dapur api. 我们有这个胆量吗？ Apakah kau saudara punya keberanian 我们 demikian? 有这个信心吗？ Apakah saudara memiliki iman demikian? 如果我们自己的能力是不能够， Jikalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak mampu. 因为他们都有这个信心， Namun mereka memiliki iman yang demikian 因为他们依靠上帝， karena mereka mengandalkan Tuhan. 所以他们敢这样做。 Sehingga mereka berani melangkah demikian. 所以我们要向着标杆着跑。 Oleh karena itu kita harus selalu mata tertuju pada garis finish kita dan terus giat berlari Ya. sampai tujuan. 所以我们要定下一个目标， Dan kita harus menentukan satu tujuan. 我们要放下所有的重担， Kita harus meletakkan seluruh beban berat kita 努力向前跑， dan bergiat berlari menuju garis finish kita. 经得起考验， Kita harus tahan uji 不受影响， dan tidak dipengaruhi. 不要看左看右， Janganlah kita terkecoh dengan hal-hal yang ada di kiri dan kanan kita 看后面。 atau yang ada di belakang kita. 所以我们要向前， Oleh karena itu kita harus tetap mandang ke depan 我们要坚持到底。 dan kita harus tahan uji sampai akhir. 呀，我们要依靠上帝的圣灵那无限的力量， Kita harus mengandalkan kuasa dari Roh Kudus yang tidak terbatas itu. 不要靠我们自己的力量。 Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. 如果没有上帝， Jikalau tidak ada Tuhan, 我们不能够做什么。 kita tidak bisa berbuat apa-apa. 如果依靠上帝， Jikalau kita mengandalkan Tuhan, 上帝会带领我们这天堂的路。 maka Tuhan akan memimpin kita di dalam perjalanan menuju kerajaan surga 我们 tersebut. 会顺利跑到终点。 Maka kita mampu dengan lancar berlari sampai ke tujuan. 阿门。 Amin. 我们真的啊， Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman yang telah Engkau sampaikan Tuhan lewat hamba-Mu, Pak Indra, kepada kami. Kiranya Tuhan Engkau lewat firman-Mu ini mengingatkan kembali kepada kami dan mengingatkan selalu kepada kami bahwa tujuan kita menjadi orang percaya ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau dapati kami, setiap kami, menanggalkan segala beban kami yang lama. Kami mau fokus mengarah pada Kristus, dan biarlah Roh Kudus pimpin hidup kami senantiasa. Kami tahu Tuhan, proses perjalanan iman kami tentu selalu menghadapi banyak tantangan. Namun kami percaya bahwa kami tidak berjalan sendiri, karena Tuhan Yesus, Roh-Mu Tuhan, selalu menyertai, membimbing kami. Dan biarlah Kau dapati setiap kami menjadi orang-orang percaya yang hidupnya selalu dipimpin oleh Roh-Mu.
untuk mengetahui kehendak-Mu, rencana-Mu, dan panggilan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Supaya kami melakukan hal-hal yang sesuai dengan yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat panggilan-Mu. Terima kasih buat penyelamatan yang Kau berikan bagi kami, Tuhan. Penebusan dosa yang Kau lakukan bagi kami, Tuhan. Sungguh Tuhan, hidup kami bukanlah milik kami lagi, melainkan Kristus. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan setiap jemaat di tempat ini. Kami yang ada di atas, kiranya Tuhan Kau memimpin kami. Berikan kami kekuatan. Sertai kami senantiasa Tuhan, dimanapun kami berada. Kami yang di dalam lingkungan pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, keluarga kami, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapak, Engkau pakai juga Pak Indra Tuhan, di dalam pelayanannya ke depan. Kau tambahkan lagi Tuhan, pengetahuan akan firman-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu, dan biarlah lewat pelayanan beliau, lebih banyak lagi orang diberkati. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji nama Tuhan, saudara diberkati dengan firman Tuhan, amin. Ya, bersyukur untuk segala kebaikan kebenaran Tuhan bagi kita. Dan dengan ucapan syukur kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan dan untuk hal yang lainnya. Kami minta kepada ibu semua memimpin dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau sungguh mengasihi kami, dan Engkau telah memilih kami dan menjadi pengikutmu, menjadi muridmu. Ini bukan karena kami ada sesuatu yang khusus, tapi karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami dan kepada dunia ini ya. Terima kasih ya Tuhan, firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Indra ya Tuhan. Kau pakai dia secara luar biasa. Supaya kami mendengar, kami dapat mengerti dan dapat menyimpan firman-Mu dalam hati kami. Dan bahkan kami bisa melakukannya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Supaya mata kami tertuju kepadamu. Kami tidak melihat ke kiri, ke kanan, atau menoleh ke belakang. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sebab Engkaulah satu-satunya pengharapan bagi kami. Engkau adalah masa depan bagi kami ya Tuhan. Engkau adalah satu tujuan bagi kami untuk mencapai garis finish. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan hidup kami, semua saudara kami ya Tuhan, pekerjaan kami, dan juga usaha, dan semua, dan rumah tangga kami, kesehatan kami. Kiranya Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati semuanya, agar kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami serahkan bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan berpakai hamba-Mu Bapak Joko Widodo dan juga semua anak buahnya, yaitu bawahannya ya Tuhan, supaya bisa mendukung pekerjaan yang dalam pemerintah untuk memajukan bangsa kami. Ya Tuhan, supaya rakyat bisa hidup dengan sejahtera. Terima kasih ya Bapak, dan juga semua penghasilan dari yang Tuhan berkati, baik hasil bumi, hasil laut, hasil pun semua pertambangan, semuanya Tuhan Engkau campur tangan dan Engkau pakai orang-orang yang mengolahnya. Terima kasih ya Bapak, dan selanjutnya usahakan kami akan memberikan persembahan. Bila Tuhan Engkau selalu mengajar kami bisa memberikan dengan sukacita
dengan memberi ucapan syukur kepadamu, sebab Engkau telah memberkati kami dalam segala hal. Kami mengembalikan dan memberikan persembahan dengan baik, dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita. Kami minta kepada petugas untuk depan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Saudara, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di pagi hari ini. Kami harap kita semua menyimak dan boleh membuka WhatsApp-nya biar sekaligus lihat ya. Tadi pagi saya ada share di situ di grup Gaprin Pelita Family ya. Mungkin sudah terima ya. Yang pertama Bapak Saudara, bahwa di hari Kamis kita ada ibadah kenaikan ya. Kenaikan Tuhan Yesus, jadi itu adalah hari ibadah. Dan di gereja kita dilayani langsung dari kebetulan ada, mereka sebut istilahnya pengabdian masyarakat dan promotion trip oleh STT Bandung, Sekolah Tinggi Teologi Bandung ya, sekolahnya Pak Pendeta Edison ya, Pak Gembala ya. Ya, jadi mereka beberapa dosennya akan datang ke sini mengadakan, dan mereka akan jadi pembicara dan sekaligus mengadakan seminar ya. Dan dimulai di hari Kamis itu masuk dalam ibadah kita pukul 10 di tempat ini. Ya, seperti biasa itu dilayani oleh Bapak Pendeta Victor Pamusu ya. Ya, dengan tema mission complete ya. Jadi mungkin ini bicara tentang pekerjaan Yesus yang sudah sempurna ya. Dan kemudian setelah di Kamis ada juga acaranya yang kita di hari Jumat tanggal 27 besoknya. Tetapi ini modelnya dengan tema spiritual journey ya. Ini semacam perjalanan kerohanian, bagaimana kita membangun kerohanian, perjalanan kerohanian kita, mungkin maksudnya begitu ya. Itu dilayani oleh ya ibu dosen mungkin ini ya, Grace Emily ya. Itu secara hibrid, jadi seminarnya di Bandung dan di yang Jumat ini mungkin kita akan di-share link saja gitu. Jadi kita bisa menyaksikan sendiri di rumah lewat Zoom, nanti akan di-share link. Jadi Bapak Saudara dan kita semua boleh menyaksikan sendiri atau mengikuti kegiatan ini secara dari rumah begitu. Jadi nggak perlu ke sini gitu. Di hari Jumat ya. Dan kemudian di hari Sabtunya tanggal 28 Mei ya, di yang Jumat itu jam 18.30 ya, 18.30 sampai 20.30 ya. Nah di hari Sabtu tanggal 28 Mei ya, di situ jam 7 malam sampai jam setengah 9 ya, 20.30 juga ada satu tema namanya teologi kerja atau sekuler versus rohani ya. Jadi mungkin menyeimbangkan kehidupan sekuler kita dengan kehidupan rohani. Kalau di dalam sekuler bagaimana kita harus bertindak secara rohani ya. Jadi kedua-duanya sebenarnya tidak dibedakan, tapi di dunia sekuler pun kita
bisa menunjukkan identitas sebagai orang percaya, ya mungkin ke sana arahnya ya. Ya, itu dilayani oleh Bapak Sutrisno Arjanto ya. Itu di hari Sabtu, dan itu kita kumpul di sini ya. Yang tadi di hari Jumat itu akan nanti di-share link, dan yang di hari Sabtu mereka akan fasilitasi kita dengan tetap modelnya hibrid juga. Jadi sebenarnya di Bandung dan kita juga menyaksikan di sini, tapi kita akan buat semacam ibadah di tempat ini. Itu jam 7 malam sampai setengah 9 di hari Sabtu. Ya, dan kemudian hari Minggu juga mereka yang akan layani kita biasa jam 10 pagi di tempat ini dengan tema berkarya nyata bagi Kristus ya. Dilayani oleh Bapak Dr. Herianto ya. Mereka ada beberapa dosen yang datang ke tempat ini. Mari kita Bapak Saudara untuk sama-sama terlibat, untuk sama-sama ikut, dan saya yakin bahwa ada sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kita secara pribadi lewat seminar atau lewat khotbah yang akan kita dengarkan ke depan ini. Ya, jadi kami berharap ya, jadi ada pertemuan yang itu tadi di rumah masing-masing di hari Jumat, di hari Sabtu kita jam 7 malam di tempat ini boleh kumpul sama-sama. Kami mengundang kita sekalian untuk sama-sama mengikuti ibadah dan mengikuti seminar yang ada di sini ya. Dan kemudian di hari Minggu ya, dan mulai dari Kamis ya. Jadi anggaplah 1 minggu ini mungkin menjadi 1 minggu full untuk menikmati firman Tuhan. Amin Bapak Saudara. Ya, kan terlalu banyak minggu-minggu yang kita pakai untuk hal-hal yang lain. Jadi mungkin dalam minggu ini coba kita pakai full untuk menikmati firman Tuhan ya. Jadi ini menjadi satu kesempatan bagi kita. Nanti kalau ada yang mungkin kurang jelas atau butuh penjelasan lebih lanjut, boleh menghubungi kami dan menghubungi siapapun yang terkait dalam bidang pelayanan, bidang ibadah, dan kita boleh sama-sama diberkati lewat ibadah-ibadah yang akan kita ikuti. Ada pengumuman tambahan lagi? Oke, sekian pengumuman kita hari ini. Kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Kasih Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan karunia Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, menebus kita dari segala dosa kita, untuk menyelamatkan hidup kita. Melalui persekutuan Roh Kudus, terus memimpin, menolong kehidupan kita, sampai Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita
orang yang percaya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita ambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini semakin lama dapat melayanimu dengan lebih baik lagi. Pada kami saya akan berpisah bersama Yesus bersama Tuhan dan dapat kembali bersama di tempat ini. Tuhan Yesus. Mana dulu? Hai. Kongres ya. Kapan S2-nya? Dapat S2. Ayo, suruh S aja aku, anak-anak. Nah, S lagi ya. Bagus dong semua. SD dan SH. Politik agam. Hanya orang-orang yang beriman yang tepat. Udah, aku pengadilan lah. Sudahlah. Siapa Wel? Ya.
Waduh, Bapak belum stop.